Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأحيينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا مع زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini merupakan di antara nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Pada saat Allah menghidupkan kita kembali dari kematian kita semalam, maka Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita gerakkan langkah kita sehingga kita dapat mengisi masjid ini, tempat kita beriktikaf. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek kehidupan manusia. Apa yang harus kita bacakan di dalam salat itu semuanya merupakan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabat dan para ulama-ulama semuanya. Bapak Ibu jamaah yang salat subuh yang dirahmati Allah, senantiasalah memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena dengan memperbanyak selawat tersebut kita akan dikenal oleh Rasulullah SAW. Semoga kita yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat kelak di hari akhirat dan akan disuguhkan air dari telapak tangan beliau, air dari telaga Kautsar. Apabila air tersebut diminum, maka air kita tidak akan merasakan kehausan selamanya. Inilah hal-hal yang membuat kita terus termotivasi walaupun kita tidak hidup sezaman dengan Rasulullah, akan tetapi kita terus mengharapkan dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan bagaimana dahsyatnya api neraka, dan ini digambarkan kepada kita agar kita tidak terpengaruh dengan apapun godaan dan tawaran tentang kenikmatan di dunia ini. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 81 menceritakan tentang bagaimana orang-orang pada saat diajak berperang mereka tidak mau mengikuti peperangan. Banyak hal yang membuat seseorang itu tidak mau mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Di antaranya dikarenakan panasnya cuaca. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 81 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر
Qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Shadaqallahul azim. Allah di dalam surat At-Taubah ini ayat 81 menjelaskan kepada kita bahwasanya farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Mereka orang-orang yang ditinggalkan oleh Rasulullah, ditinggalkan pada saat Rasul berangkat perang Tabuk, ada sebagian orang itu tidak pergi untuk mengikuti peperangan Tabuk bersama Rasulullah. Lalu mereka bahagia, farihah, berbahagia, senang mereka karena ditinggalin oleh Rasulullah SAW. Khilafah Rasulillah, karena Rasul telah meninggalkan mereka. Wa karihu, dan mereka itu benci, ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka itu benci untuk berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Wa qalu la tanfiru fil har, dan katakanlah kepada mereka, janganlah kalian itu melarikan diri dari kepanasan. Ini perintah bahwasanya jangan pernah berpaling dari panas. Qul naru jahannam asyaddu har, sesungguhnya api neraka itu jauh lebih panas. Law kanu yafqahun, kalau seandainya kamu sekalian itu mengetahui. Ini merupakan sebuah peringatan. Pada saat Rasulullah SAW bersama 30.000 para sahabatnya itu berangkat dari Madinah menuju ke sebelah utara. Jarak yang ditempuh itu tidak main jauhnya, yaitu 750 km. Bayangkan 750 km berjalan kaki, tidak mempunyai sendal. Ada di antara para sahabat, mereka itu tidak mempunyai alas kaki untuk berpergian. Dan bayangkan, suhu derajat pada saat perang Tabuk itu mencapai sangat-sangat panas. Saya selama belajar di Mesir, di Al-Azhar, kami itu pernah mengalami kepanasan itu 50 derajat Celcius. Bayangkan, siang itu 50 derajat Celcius, kuning semuanya. Begitu panasnya. Dan lebih dahsyat lagi, ya, ini karena masalahnya di dalam rumah. Begitu panas kita bisa berendam. Ini para sahabat, begitu panasnya perang Tabuk, tidak ada tempat merendam. Jalan kaki dan di atas padang pasir. Ini adalah sebuah ujian dan ajakan kepada para sahabat untuk melakukan perjalanan yang sangat-sangat melelahkan. Inilah peperangan yang dinamakan dengan usyur, peperangan yang melibatkan segala pengorbanan. Maka pada saat mereka yang ditinggalkan oleh Rasulullah, mereka berbangga, mereka berbahagia, dan mereka senang luar biasa. Alasannya apa? Ada yang pura-pura mempersiapkan perbekalan, tiba-tiba Rasul sudah berangkat. Alasannya, ya, ada yang mereka pura-pura tidur di rumah, tidak mau siap-siap, sehingga ditinggalkan. Padahal ini adalah sebuah ungkapan yang digambarkan kepada 4 tipe golongan pada peperangan Tabuk, sebagaimana yang diungkapkan di dalam kitab-kitab tafsir. Pertama sekali, mereka itu al-mukhallafin, yang tidak ikut perang Tabuk itu adalah seperti Ali. Itu memang dibenarkan, Ali tidak apa-apa, tidak mengikuti perang Tabuk. Yang kedua itu adalah sahabat dikarenakan uzur. Yang ketiga adalah sahabat yang tidak ada uzur, tapi mereka tidak mau mengikuti perang Tabuk, namun mereka kesal sekali dan menyesal sekali tidak ikut serta bersama Rasulullah SAW. Ini adalah 3 tipe yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ayat yang kita bacakan tadi itu adalah tipe yang keempat, yaitu adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik pada saat Rasul pergi perang, mereka itu bahagia sekali, senang sekali. Pura-pura mereka ketinggalan kereta, ketinggalan rombongan. Ini adalah tipe orang munafik. Nah, siapa di antara sahabat yang
tahu perang Tabuk, akan tapi tidak mau pergi, dan setelah itu mereka menyesal sekali. Yang pertama adalah Ka'ab bin Malik, yang kedua adalah Hilal bin Umayyah, dan yang ketiga adalah Murrah bin Rabi'. Dan salah satu riwayat disebutkan adalah ketiga mereka ini adalah sahabat yang tidak pergi dalam perang Tabuk radhiyallahu anhu, dan mereka dihukum boikot oleh Rasulullah SAW selama 50 hari. Tidak boleh berbicara. Semua penduduk Madinah itu tidak ada satu orang pun yang berbicara dengan mereka selama 50 hari. Bayangkan, Al-Quran mengibaratkan suasana keimanan mereka itu memang betul-betul tersiksa. Sehingga apa? Rasa sesak hati mereka, dada mereka, padahal dunia itu begitu luas. Sehingga pada saat diturunkan ayat, Allah telah mengampuni taubat mereka, berlarilah pada saat setelah salat subuh. Turun ayat tentang diterimanya taubat mereka, dan dia menangis sangat luar biasa. Ka'ab menangis sangat luar biasa. Inilah suasana di mana perilaku mereka, para sahabat itu, turunnya ayat Al-Quran. Coba bayangkan, suasana seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi hari ini. Karena Al-Quran telah sempurna, agama ini telah sempurna. Nah, adapun kondisi mereka itu diungkapkan di dalam surat Taubah ayat 91 dan 92. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Wala 'alal ladzina idza ma atau tahmiluhum قلت لا أجد ما أحملكم عليه وتولى أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Tidak ada masalah bagi mereka yang mempunyai sakit, ya, ataupun orang-orang yang lemah, atau tidak mempunyai apapun, ya, tidak ada apapun. Coba bayangkan bagaimana miskinnya para sahabat. Tidak ada apapun. Sehingga mereka dengan senang, dengan sukarela datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, bawalah kami untuk mengikuti peperangan Tabuk. Apa dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Ini dijawab oleh Rasul. Aku tidak mempunyai apapun untuk bisa membawa kalian dari mengikuti peperangan. Dan bagaimana respon para sahabat pada saat mereka datang kepada Rasulullah untuk mengikuti peperangan tersebut? Ya, Rasul mengatakan, aku nggak punya apa-apa untuk bisa bawa kalian. Tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam. Mereka itu berpaling. Dan pada saat mereka berpaling itu meneteskan air mata. Ya, tafidhu minad dam. Hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai apapun yang bisa mereka nafkahkan di jalan Allah untuk berkontribusi di dalam peperangan. Mereka menangis. Hari ini kondisi seperti ini tidak akan pernah terjadi sama kita. Paling tidak ada sesuatu yang bisa kita berikan. Dan itu digambarkan pada saat pasukan Al-Usra, yaitu pasukan yang penuh dengan kesulitan ini, diumumkan oleh Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang akan menjadi bagian dari peperangan ini? Semua terdiam. Allah akan memberikan surga kepada kalian yang mau berkontribusi terhadap peperangan ini. Maka berdirilah Utsman bin Affan. Pada saat itu beliau mengatakan, aku menyumbang 1000 dinar, wahai Rasulullah SAW. 1000 dinar dikalikan 2,5 juta, yaitu sekitar 2,5 miliar. Utsman bin Affan memberikan sumbangan untuk peperangan 2,5 miliar. Lalu pada saat itu Rasul mengatakan, apapun yang akan dilakukan oleh Utsman setelah peperangan ini, maka aku jamin
Ini adalah sebuah garansi dari Rasulullah SAW kepada Utsman. Setelah itu berdirilah Umar. Umar mengatakan bahwasanya aku menafkahkan setengah hartaku untuk peperangan ini. Lalu Abu Bakar mengatakan, aku menafkahkan semuanya hartaku di jalan Allah untuk peperangan ini. Nah, ada para sahabat yang yang mempunyai harta, tapi hartanya itu sangat sedikit. Ada yang memberikan sumbangan untuk perang Tabuk itu 2,5 kilo kurma. Maka ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Walaupun 2,5 kilo kurma yang disumbangkan oleh sahabat, itulah harta satu-satunya dan itulah yang dimilikinya. Namun itulah yang disedekahkan di jalan Allah. Begitulah spirit para sahabat. Mereka itu tidak pernah menghitung dengan matematika penduduk bumi. Mereka itu begitu mendengarkan apapun yang diminta oleh Allah dan Rasul, maka mereka itu akan melakukan semuanya. Bahkan pada saat para sahabat itu tidak mempunyai apapun, mereka berpaling sedih dan menangis. Kenapa? Karena tidak bisa memberikan sedekah apapun. Tidak ada apapun sehingga mereka tidak bisa mengikuti peperangan tersebut. Wa qalu la tanfiru fil har. Dan Allah mengatakan, janganlah kalian sekali-kali lari dari kepanasan. Ya. Nafar itu adalah berpaling. Pada saat ada perintah dari Allah dan Rasul tentang salat berjamaah, tentang bersedekah, tentang berbakti kepada orang tua, apabila seseorang tersebut berpaling, itu disebutkan dengan nafar. Perpalingan ini ya, dikarenakan adanya kebencian di dalam jiwa mereka. Seseorang itu berpaling dari berperang di jalan Allah dikarenakan mereka benci ya, untuk berkorban di jalan Allah. Seseorang itu berpaling tidak mau salat berjamaah dikarenakan bagi mereka salat berjamaah itu sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak membuat hati mereka senang. Di saat seseorang itu berpaling dari bersedekah, maka mereka itu adalah orang-orang yang membenci dalam bersedekah. 50 derajat itu merupakan salah satu suhu yang pernah saya rasakan. Mungkin pada saat itu, pada perang Tabuk itu mungkin jauh lebih panas. Dan yang paling menarik lagi, perjalanan pada saat Rasulullah bersama para sahabat melewati kaum Nabi Saleh. Pada saat itu Rasul mengingatkan kepada para sahabat, tidak boleh satu orang pun di antara kalian yang meminum minuman di wadi yang berada di tempat Nabi Saleh itu digulung. Nabi Saleh itu hebat sekali. Peninggalannya itu masih bisa kita lihat hari ini. Gunung-gunung itu semuanya dipahat menjadi rumah. Begitulah kehebatan arsitektur orang-orang terdahulu, kekuatan orang-orang terdahulu. Ya. Gunung itu dipahat cantik sekali. Rumah-rumah yang ada di dalam gunung. Kalau hari ini tidak ada. Apalagi kita dulu semua. Gunung yang ada di pahat itu cuma gua Jepang. Itu pun satu-satunya menjadi tempat wisata kita. Tapi kalau dulu kekuatan arsitektur dan kekuatan tenaga orang-orang terdahulu itu jauh lebih hebat. Mereka itu memahat gunung, menjadikan gunung-gunung itu sebagai tempat tinggal mereka. Dan hari ini masih bisa kita. Nah, Rasul memesan kepada para sahabat untuk tidak minum di situ dan berjalan dengan cepat apabila melintasi tempat-tempat yang diazab oleh Allah. Hari ini tempat-tempat yang diazab oleh Allah, sebagian orang Islam itu sering melakukan rekreasi ke tempat tersebut. Padahal Rasul sudah mengingatkan untuk melintasnya dengan cepat. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kenapa dikatakan bahwasanya api neraka itu panas? Dikarenakan dalam sebuah hadis yang di dalam Sahih Muslim, hadis riwayat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala narukum hadhihi ay naru fid dunya allati yuqadu ibnu Adam juz'un min 70 juz'an. Ini adalah bagian 1/70
bagian daripada api neraka. 70 kali lipat jauh lebih panas api neraka. Ini api yang ada di dunia. Sangat-sangat panas. Kenapa diungkapkan seperti ini? Kenapa dikatakan kepada kita jangan pernah berpaling, ya. Jangan pernah berpaling terhadap perintah Allah dan Rasul, walaupun perintah itu terkadang membuat kita panas. Pada saat kita melakukan perintah tersebut, ada pengorbanan yang membuat kita itu berat. Seberat apapun, maka diingatkan kepada kita bahwasanya jauh lebih berat panasnya api neraka. Kenapa? Karena panasnya itu mencapai 70 kali lipat. Suhu apabila dia 1000 derajat Celcius, api itu akan memerah. Apabila di atas 1000 derajat Celcius, dia akan merubah bentuknya dari merah menjadi biru. Nah, setelah biru apa yang terjadi? Dia menjadi putih, dan setelah putih itulah cahaya matahari. Cahaya matahari itu adalah putih panasnya, dan cahaya panasnya neraka itu bukan lagi putih, berubah merah, biru, putih, hitam. Seharusnya api itu seperti yang kita gambarkan hari ini. Api itu adalah merah, tapi tidak. Neraka zulumatun ba'da zulum. Hitam di atas hitam. Ya. Begitulah gelapnya, begitulah panasnya neraka tersebut. Dan ini merupakan salah satu azab, salah satu peringatan kepada kita agar apa? Jangan pernah berpaling. Jangan pernah berpaling dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan, mustakhlafin, orang-orang yang berpaling ini adalah mereka berpaling pertama sekali dari hati, dan yang kedua itu adalah berpaling dari gerakan tubuh. Dua instrumen ini yang sering membuat orang terkecoh. Terkadang dia tidak berpaling dari anggota tubuh. Misalnya dia mau bersedekah, datang dia ke masjid, taruh dia sedekah, kasih lama-lama lagi sedekahnya, padahal 2000 misalnya sedekahnya, kasih lama-lama lagi diceleng. Itu tidak berpaling dari segi gerakan, tapi hatinya yang berpaling. Kenapa? Karena dia bersedekah untuk dilihat oleh orang. Boleh sedekah kalau sedekahnya banyak, 100.000, 100.000, lama sampai 10 menit. Biar orang tahu, biar orang termotivasi untuk bersedekah. Ini dua hal, kata-kata yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, bahwasanya berpaling itu bisa dari gerakan tubuh dan bisa dari hati. Maka mari sama-sama kita menjaga hati kita pada saat kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, tidak berpaling hati kita. Saya sering mengatakan, kita sering pergi salat, sewaktu kita sujud, anggota tubuh kita sujud, kepala kita sujud, tapi hati kita tidak mau sujud kepada Allah. Masih ada ego, masih ada rasa bangga, masih ada sum'ah. Ini adalah penyakit-penyakit yang memang harus kita hilangkan. Dikarenakan apa? Karena pada saat seseorang itu berpaling kepada Allah, berpaling dari Allah dan Rasul, maka ingatlah bahwasanya api neraka itu jauh lebih panas. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.